Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang program reservasi tiket annual pass Dufan, mata kuliah struktur data Universitas Amitsari Yogyakarta. Oke, sebelum lanjut ke dalam lagi nih, saya sebagai moderator atas nama Arfailah Al-Adiyah Majid, NIM 2011349, yang diketuai oleh Fani Oktamelia dengan NIM 2013651, Rizka Ditya dengan NIM 2013648, Sri Rahayu Supardo dengan NIM 2013658, dan terakhir Taufik Ramadan dengan NIM 2013798. Seperti yang saya bilang tadi nih, kita akan membuat program tentang reservasi tiket annual pass Dufan. Apa sih yang melatar belakangi ini semua? Oke, yang namanya Dufan kan biasa kita sebut nih, Dufan atau dunia fantasi. Tujuan taman hiburan. Taman hiburan itu merupakan tempat wisata di mana di dalamnya menawarkan hiburan. Di dalamnya terdapat wahana permainan yang difasilitasi oleh toko, restoran, dan berbagai macamnya. Nah, tempat ini tuh selalu ramai nih. Ya namanya juga kan Dufan. Bahkan orang tuh rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu tiket. Dan banyak orang juga yang putar balik karena melihat antrian yang sangat panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami berencana membuat tiket annual pass. Dengan tiket ini tuh kartu tahunan gitu, yang membebaskan pengunjung untuk membeli tiket yang berlaku selama 1 bulan. Nah, kita udah tahu nih kan, latar belakangnya apa nih? Apa sih kebutuhan datanya? Oke, kebutuhan datanya yang pertama itu, dan namanya pelanggan, nama pelayan, nomor telepon, asal kota, jenis tiket, dan harga tiket. Kita udah tahu kan latar belakangnya apa, kebutuhannya juga apa. Apa sih materi-materi yang ada dalam programnya? Oke, yang pertama itu start, kedua searching, ketiga start, yang keempat sorting, dan kelima array. Oke, kita kan udah tahu kan latar belakangnya apa, kebutuhannya apa, materinya apa. Oke, langsung saja nih kita ke codingannya, membahas codingannya. Nah, ini nih udah muncul kan codingannya. Dari line ke-1 sampai line ke-6 itu tuh ada include, berbagai macam include dari IOStream, Windows, Stream, dan sebagainya. Dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan pada slide ke-7 di situ tuh ada define max. Apa sih define max itu? Define max itu untuk mengaktifkan start. Dan pada line ke-9 di situ tuh ada using namespace. Kenapa ada using namespace? Yang namanya juga using namespace itu berupa perintah yang kita gunakan untuk menyajikan perintah. Nah, pada line ke-12 tuh ada struct customer pelayan. Kenapa kita gunakan struct? Karena struct itu kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Nah, tidak ada struct customer pelayan. Maka program akan menampilkan string nama, string pelayan, string nomor telepon, dan string asal kota. Kenapa kita gunakan string? Karena string itu dapat berupa huruf, angka, karakter khusus, bahkan karakter Unicode. Nah, setelah kita udah masukin kan namanya, nama pelayan dan sebagainya, program selesai dan lanjutkan ke line ke-20. Ada stuck data tiket. Sama juga yang di atas, tapi ada penambahan sedikit nih tentang integer. Nah, yang seperti kita tahu, string itu kan bisa berupa huruf, angka, dan sebagainya. Tapi kalau integer nih, int nih, itu hanya bisa dalam berupa angka saja. Kalau bukan angka, tak bisa dibaca. Setelah kita mengupload semuanya nih isinya, maka program akan menampilkan data. Setelah itu pada line 28, di situ ada stuck start, integer top data, dan program akan menampilkannya. Pada line ke-32, di situ tuh ada void awal st-top sama dengan -1 dan program selesai. Pada line ke-35 itu ada integer exit. Dan line ke-37 integer kosong adalah 38 sampai 45 di situ tuh terjadinya eksekusi. Kenapa bisa terjadinya eksekusi? Karena ada if else, itu tuh terjadinya eksekusi kayak gini. Integer kosong adalah if
stop sama dengan minus 1, return 1, cout menampilkan data kosong dan program selesai. Else return 1, cout akan menampilkan data telah terisi, program selesai dan tertutup. Oke, lanjut nih ke 47, di line 47 sampai ke line 55. Sama saja dengan program yang tadi yang di atas. Jar penuh adalah if stop sama dengan maksimal minus 1, return 1, out isi, selesai. Else, return 0, cout akan menampilkan kosong, program selesai dan tertutup. Dilanjutkan pada line 57 nih. Sama kayak tadi ya yang di atas, tapi di sini tuh tentang cek kosong. Integer cek kosong adalah if stop data sama dengan minus 1, return 1, maka cout akan menampilkan data kosong dan program selesai. Else return 0, cout akan menampilkan data terisi, program selesai dan tertutup. Oke, pada line ke-67 nih ada integer cek penuh. Sama kayak tadi, masih terjadinya eksekusi. Integer cek penuh adalah if stop data sama dengan maksimal minus 1, return 1, cout akan menampilkan isi. Else return 0, cout akan menampilkan kosong dan program selesai tertutup. Lanjut ke 78. Pada line ke-78, integer exit gets menampilkan return 0. Oke, lanjut ke line 83 sampai line 85 itu. Line 83 sampai line 85 itu adalah objek untuk struct. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Di sini terdapat void regis customer, di mana di sini tuh kita disuruh menginputkan nama dari pelayan dan juga customer, di mana nama tersebut akan disimpan pada variabel larik. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel larik dan juga pilih pelayan, yang mana variabel ini bertipekan integer, int. Terus pada bagian bawah sini kita diminta untuk menginputkan nomor pelayan. Setelah itu nomor pelayan itu akan disimpan ke dalam variabel pilih pelayan. Di bawah sini ada switch case. Nah, di switch case ini dia mencari nilai true dari variabel pilih pelayan. Nilai true itu akan dicari di case 1, 2, 3, 4, hingga 5. Apabila nilai true-nya sudah ditemukan, maka fungsi break ini otomatis berjalan. Dan fungsi break ini itu menghentikan proses perulangan dalam switch ini. Lanjut, di bawah sini kita diminta untuk memasukkan nama customer, yang mana nanti nama itu akan masuk ke dalam variabel nama. Begitu juga nomor telepon akan masuk ke dalam variabel nomor telepon, dan juga asal kota yang akan masuk ke dalam variabel asal kota. Terus di bawahnya sini ada void pembelian. Di void pembelian ini kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel larik dan variabel pil jenis tiket. Kita di sini menginputkan jenis tiket mana yang mau kita pakai. Setelah kita inputkan, data akan masuk ke dalam variabel pil jenis tiket. Lalu sama seperti sebelumnya, di sini ada switch case, yang mana di sini akan mencari nilai true dari variabel pil jenis tiket. Terus di bawah sini terdapat cout untuk menampilkan harga tiket. Nah, variabel harga tiket ini akan dipanggil. Lalu di sini cout jumlah tiket. Di sini kita disuruh memasukkan berapa tiket yang ingin kita beli. Nah, nanti datanya itu akan masuk ke dalam jumlah tiket. Terus untuk harga total, dia mempunyai rumus, yaitu harga tiket dikalikan jumlah tiket. Lalu pada line berikutnya ini terdapat perintah sleep 2000, yang mana itu artinya kita menjeda proses selama 2 detik. Oke, selanjutnya void tampil akan disampaikan oleh Feni. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu. Nah, ini ada video.
Void tampil ini nantinya menampilkan data pembelian. Di dalamnya ada nama pelayan, nama customer, nomor telepon, asal kota, jenis tiket, harga tiket, dan jumlah pembelian tiket. Dan yang terakhir ada harga total sesuai dengan yang telah diinputkan di atas. Nah, selanjutnya ada in-main. In-main ini nantinya akan menampilkan program utama pembelian tiket. Nah, pada di awal ini kita harus kita di sini menggunakan tipe data integer in dan tipe data integer dan tipe data string sesuai dengan variabel yang telah tertera di baris nomor 197 hingga 207. Selanjutnya label menu. Label menu ini nantinya akan menampilkan program pembelian tiket, di mana dalamnya kita jika dua pilihan, ada pembelian tiket varian daftar pelayanan tetap. Nah, nantinya user akan diminta untuk masukkan pilihan. Pilihan tersebut akan disimpan dalam variabel pilih menu lalu inline. Lalu selanjutnya ada switch case. Nah, switch case ini berdasarkan inputan kita dan memasukkan pilihan, kalau kita milih yang pilihan pertama, maka sistem akan close, lalu kita diarahkan ke label break. Lalu selanjutnya ada kalau kita milih pilihan nomor 2, sistem akan close, kita diarahkan ke menu 2 break. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila kita tidak memilih kedua, maka sistem lalu kita diarahkan ke label menu lalu break. Nah, lalu selanjutnya ada menu 1. Label menu 1 ini merupakan label yang mana hal yang pertama kali program lakukan adalah memanggil regis customer. Regis customer ini merupakan void yang mana di dalamnya kita diminta untuk mengisi data-data. Lalu selanjutnya ia akan memanggil program void pembelian yang mana nantinya kita diminta untuk memilih tiket mana yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya sistem akan close dan sistem akan memanggil void tampil yang mana nantinya akan menampilkan data pembelian. Nah, selanjutnya kita disajikan oleh pertanyaan apakah sudah benar. Nah, inputan jawaban kita nanti akan disimpan dalam konfirmasi. Nah, apabila kita mengkonfirmasi dengan menulis ya, y kecil atau y besar, maka sistem akan close, lalu void tampil akan dipanggil, lalu akan diarahkan ke go to bayaran. Nah, apabila kita mengkonfirmasinya dengan menulis n kecil atau n besar, maka sistem akan lalu kita akan diarahkan ke label menu 1. Sebelum ke label menu 1, kita diminta untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kalau kita mengkonfirmasi dengan menulis y kecil besar, maka sistem akan close, lalu kita akan diarahkan ke label menu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik. Terima kasih. Oke, baik. Di sini terdapat label menu 2 dan di sini terdapat perintah untuk menginputkan ID pelayan yang mana nilai input tersebut akan disimpan ke dalam variabel pencari. Dan pada bagian force ini adalah peluang untuk mencari ID pelayan. Jadi apabila ID yang dimasukkan itu benar, maka ia akan menjalankan perintah di bawahnya. Yaitu perintah di bawahnya ini if. Dan pada bagian ini merupakan perulangan yang mana jika ID pelayan tetap yang dicari sama dengan pelayan yang sudah ada, maka akan menjalankan perintah if, dan jika salah akan menjalankan perintah else. Kemudian pada bagian if di line 275, jika angka yang kita inputkan benar, maka ID pencari ditemukan. Pada bagian else, jika tidak, maka menampilkan shoutout ID pelayan tidak ditemukan. Dan kemudian pada bagian shoutout kembali ke menu utama, yaitu pada bagian ini kita akan disuruh melakukan konfirmasi. Jika ya, maka nilai akan disimpan ke dalam variabel konfirmasi. Begitu juga dengan no. Sin, di sini terdapat sin konfirmasi akan menyimpan nilai konfirmasi, dan
pada bagian if, jika kita menginputkan Y besar atau Y kecil, maka kita akan diarahkan pada label menu. Setelah itu, kita akan langsung berpindah pada bagian menu. Dan pada bagian else if, di sini jika kita menginputkan N besar ataupun N kecil, maka kita akan diarahkan pada label menu. Dan di sini ada bagian cout. Terima kasih telah menggunakan layanan kami, akan menampilkan pesan. Kemudian ini merupakan label bayaran. Dan di sini cout, pilih metode bayaran, kita akan menginputkan pilihan, kemudian itu akan menyimpan ke dalam variabel bill bayar. Di sini ada case 1. Jika bill bayar adalah cash, maka kita akan diarahkan pada case 1, dan pada case 1 ini kita akan beralih pada label cash. Di sini sistem TLS, namun jika bill bayar adalah bank, maka kita akan diarahkan pada case 2. Pada case 2 ini akan langsung diarahkan pada label bank. Dan di sini ada label cash. Pada tampilan lain ini, di sini akan menampilkan pesan dari void tampil. Kemudian ada scene bayar, ini akan menginputkan pembayaran masuk ke dalam variabel bayar. Di bawahnya ada if, ini jika bayar lebih besar, maka harga total tiket akan menampilkan perintah yang ada di bawahnya, yaitu perintah kembali dan transaksi berhasil. Kemudian pada bagian else if, jika uang bayarnya sama dengan harga total, maka akan menampilkan perintah di bawahnya, yaitu transaksi berhasil. Kemudian pada bagian else, dan apabila value-nya bernilai false, maka akan diarahkan kepada label bayaran. Kemudian ada pada label bank. Label bank ini sama saja seperti label cash, dan hanya saja pada label bank ini terdapat fungsi slip, yaitu fungsi yang digunakan untuk memberikan JIT antara proses yang satu dengan yang lain. Dan fungsi slip ini akan menghentikan sementara proses sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Krisna. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari topik Ramadan, yaitu pada label cetak. Oke, yang pertama, sistem akan menampilkan sistem CLS atau menghapus sistem yang di atasnya. Kemudian dia akan menampilkan label tampil atau menu tampil. Kemudian dia akan menampilkan terima kasih telah memesan. Dan kemudian dia akan meminta konfirmasi ya apa tidak. Jadi untuk sistem konfirmasinya seperti ini. Jika kita menuliskan Y kecil dan Y besar atau Y besar, maka sistem akan close dan go to menu atau menuju menu awal. Jika kita menulis N kecil atau N besar, maka sistem akan berjalan ke terima kasih telah menggunakan layanan kami. Oke. Kemudian selanjutnya, pada bagian resi, yang pertama akan menampilkan sistem CLS, kemudian dia akan menampilkan tampil, seperti di atas, kemudian dia akan code nama bank, terus dia akan menampilkan isi di dalam variabel bank yang sudah kita isikan di atas. Kemudian sama, di bawah nama pemilik, dia akan menampilkan isi dari variabel pemilik, nomor rekening, norek, kemudian dia akan menampilkan terima kasih telah memesan. Dan kemudian dia akan menampilkan konfirmasi kembali. Seperti sudah saya sampaikan di atas, dia akan mengkonfirmasi kembali apakah kita
ingin melanjutkan atau kembali ke menu utama. Kemudian return null. Itu berguna supaya kita tidak atau supaya sistem tidak mengulang secara sendiri. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke Arfaila. Nah, itu tadi program yang kami buat, itu codingannya. Oke, sekarang waktunya kita untuk merunning program tersebut. Setelah kita running, setelah kita panggil programnya, maka akan muncul program pembelian tiket. Pembelian tiket, option pertama dan option kedua, pencarian daftar pelayan tetap. Masukkan pilihannya nih. Semisal kita masukin 1, maka akan muncul daftar nama pelayan. Yang pertama tuh 1, Taufik, dan sampai seterusnya ke 5, Krisna. Setelah itu, kita tuh disuruh pilih nama pelayannya itu. Setelah kita pilih 2, maka akan menampilkan masukkan nama customer. Contohnya namanya tuh Arfa, nomor teleponnya tuh 2 ya bla bla bla. Setelah kita udah masukin nama, nomor telepon, asal. Setelah masukkan asal, waktunya kita masukin. Setelah kita masukin asal nih, maka program tuh akan menampilkan selamat datang di Ancol bla 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 bla. Di situ kita disuruh pilih tiket jenisnya tuh apa. Kalau kita pilih 1, maka program akan menampilkan harga tiket Anda adalah 50.000. Jumlah tiket terserah kita masukin berapa, contohnya 2 nih. Maka di situ akan menampilkan datanya gitu. Dari namanya siapa, pelayanannya siapa, asal dan sebagainya. Kalau semisal data yang kita tampilkan sudah benar nih, kita tuh menginputkan Y. Kalau yang kita inputkan sudah benar, maka di situ tuh dikasih metode pembayaran. Itu tuh cash atau bank. Kalau di situ kita pilih cash, maka program akan menampilkan berapa itu ya yang tadi. 100.000. Setelah itu akan muncul transaksi selesai. Terima kasih telah memesan, kembali ke menu utama. Kalau kamu mau kembali ke menu utama, di situ tuh kita kliknya Y. Maka kayak seperti tadi. Oke. Di situ kan kita tuh udah kasih tahu nih codingannya gimana, runningnya gimana. Kalau ada nih bagian-bagian yang kurang kalian pahami nih, boleh langsung saja komentar di bawah atau tidak bisa personal kontak kepada kami, entah itu di Instagram ataupun di mana, atau face to face juga boleh. Oke, jangan lupa subscribe, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.